Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah dapat hadir di kebaktian doa malam hari ini. Kami bersyukur karena semua itu atas kemurahan dan kasih Tuhan saja. Apa kabarnya Bapak Ibu? Apapun pergumulan Bapak Ibu semua, kami percaya Tuhan akan memeliharakan, membukakan jalan keluar bagi kita semua. Datanglah kepadanya dan berdoalah. Mintakan Tuhan campur tangan di setiap pergumulan kita semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati untuk kita boleh memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan bersaat teduh dan musik akan mengiringi kita.
Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membacakan bersama ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Terambil dari Mazmur 57 ayatnya yang ke-12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita akan mempersiapkan sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami hari demi hari. Dan pada tengah minggu ini, kami kembali boleh datang berkumpul bersama-sama untuk berdoa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih untuk hak istimewa. Kami boleh datang kepada Engkau untuk memohon berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memelihara kami, yang mau mendengar seluruh doa kami. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan kami mau hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kami sungguh ingin mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Berkati jam doa kami malam hari ini. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami renungkan. Dan berkati Tuhan doa-doa yang kami panjatkan bersama. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian yang kekasih dalam Kristus Yesus. Mari sebelum kita bersama-sama memasuki doa bersama pada malam hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Renungan firman Tuhan malam hari ini berjudulkan Berkat Rohani di dalam Kristus. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala berdoa bersama-sama. Bapa yang di sorga, terpujilah namamu. Karena engkaulah yang boleh menganugerahkan satu kesempatan yang khusus bagi kami untuk dapat bersama-sama berdoa, memanjatkan seluruh beban pergumulan kami di hadapan Engkau yang penuh dengan kasih dan rahmat. Biarlah berkat kasih karuniamu melimpah dalam hidup setiap kami. Khususnya Tuhan, sebelum kami berdoa, terangilah hati kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami terus tertata, terbentuk di dalam rancangan Tuhan, dan hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Kristus Yesus, saya ingin mengajak kita boleh membaca firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-6, yang berbunyi sebagai berikut. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita
di dalam Dia yang dikasihinya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saya percaya yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan mau melakukan dalam hidup kita setiap hari. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus dengan satu tujuan, untuk bisa membawa setiap orang-orang yang percaya tahu identitas baru mereka di dalam Kristus. Dan bagaimana mereka boleh hidup sepadan dengan identitas yang baru itu di dalam kekudusan. Paulus mengawali surat Efesus ini dengan memanjatkan satu pujian kepada Allah Bapa. Dia mengatakan dalam ayatnya yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Paulus ingin mengajak setiap orang-orang yang percaya dalam pengenalan mereka akan identitas mereka yang baru itu, untuk bisa meninggikan nama Tuhan, untuk bisa bersyukur dan memuji nama Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Paulus tahu Allah itu telah mengaruniakan kepada orang yang percaya segala berkat rohani di dalam sorga. Satu berkat, saudaraku sekalian, yang disebut bukan berkat materi, namun berkat yang bersifat kekal. Hal yang berkaitan dengan keselamatan, kekudusan, dan hubungan yang baru dengan Allah Bapa. Hal yang membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa, sehingga kita mampu dan hidup di dalam kekudusan. Paulus menjelaskan, saudara, di dalam Efesus pasal 1 ayat 3-14 ini, berkat rohani di dalam Kristus itu ada beberapa poin. Yang pertama, saudaraku, dikatakan bahwa kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita mendapatkan satu anugerah khusus sebagai umat yang dipilihnya. Itu bukan karena jasa atau perbuatan baik kita. Bukan karena kita mencapai suatu prestasi tertentu dalam hidup kita, sehingga kita mungkin dihormati oleh sesama kita, sehingga Allah menjadi Allah yang ingin memilih kita untuk menjadi umatnya. Bukan. Kita dipilih itu karena kasih karunia. Sesuatu yang sebetulnya tak layak untuk kita terima atau nikmati, tapi Allah anugerahkan kepada kita. Dikatakan bahwa kita itu dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum alam semesta ini diciptakan. Bahkan sebelum manusia itu jatuh di dalam dosa. Allah yang maha tahu itu tahu suatu saat memang manusia jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah memilih bukan untuk membinasakan manusia, tetapi untuk menyelamatkannya, untuk diperdamaikan dengan dirinya. Ini satu anugerah yang sangat besar. Yang kedua dikatakan bahwa kita ditentukan menjadi anak-anak Allah. Sesuatu yang menarik, saudaraku. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Kita dikatakan sebagai anak yang diangkat oleh Allah, beroleh penebusan. Artinya pembebasan dari perbudakan dosa. Kelepasan dari belenggu kuasa dosa. Dan itu semua kita boleh alami karena Kristus membayar upah dari perbuatan dosa itu dengan darah Kristus sendiri. Yang menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19, di situ dikatakan bahwa sebetulnya kita tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari nenek moyangmu itu
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita itu ditebus dengan darah yang mahal. Saudaraku sekalian, supaya apa? Supaya kita memiliki hak yang istimewa di dalam hubungan kita dengan Allah. Yaitu apa? Hak untuk bisa menikmati perdamaian dengan Allah dan persekutuan yang intim, yang dekat dengan Allah. Saudaraku sekalian, menarik sekali. Ketika disebut kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita itu bisa menemukan satu perdamaian dengan Allah. Artinya apa? Kita bisa menyebut dan memanggil Allah sebagai Bapa kita. Di mana saja. Di mana saja. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia yang sudah menebus dosa-dosa kita. Yang sudah membebaskan kita dari belenggu kuasa dosa itu. Dan kapan saja ketika kita memiliki satu pergumulan, satu beban untuk bisa bersekutu dengan Dia, Allah membuka dirinya untuk bisa menghampiri dan kita boleh mengenal akan kehadirannya. Dan kita bisa menyampaikan apa saja yang menjadi pergumulan kita itu, saudaraku sekalian. Seperti malam hari ini, saudara, kalau kita mau berdoa bersama-sama, kita mungkin punya pergumulan yang berbeda-beda secara pribadi. Kita sebetulnya bisa menyampaikan itu, sekalipun kita saat ini tidak berkumpul di satu ruangan yang sama. Kita mungkin ada di tempat yang berbeda, di rumah kita masing-masing, atau di satu tempat yang membuat kita tidak bisa bersama-sama di ruangan itu. Tetapi Allah yang Maha Hadir itu, Allah tahu pergumulan setiap Anda dan saya, setiap kita. Dan apa yang menjadi pergumulan kita itu, kita bisa angkat di hadapan Dia. Itulah berkat yang kedua. Dan berkat yang ketiga dikatakan bahwa kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti ayat di dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14 di situ dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudaraku sekalian, keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus itu dikatakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara, itu sebagai satu tanda kepemilikan. Satu kali dimiliki, untuk selama-lamanya dimiliki. Seperti pada zaman itu, saudara, kalau seorang peternak domba atau sapi itu ingin menandakan tanda kepemilikannya, biasanya domba atau sapi itu akan dicap. Dan cap itu satu kali dikenakan kepada tubuh domba atau sapi itu. Untuk seterusnya, saudara, itu menjadi milik dari sang pemilik. Kecuali satu hari, sang pemilik itu ingin melepas hak kepemilikannya itu kepada orang lain. Nah, saudaraku sekalian, ketika dikatakan bahwa Roh Kudus itu memeteraikan kita, artinya keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus itu adalah satu keselamatan yang memiliki satu nilai yang pasti. Kita itu memiliki, saudaraku sekalian, jaminan keselamatan yang kekal. Sebab itu orang yang percaya di dalam Kristus Yesus bisa berkata, satu kali selamat, selamat untuk selama-lamanya. Dan memang inilah yang menjadi anugerah yang tak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang sampai hari ini masih hidup di luar pintu keselamatan. Jadi saudaraku sekalian, membaca renungan pada malam hari ini, pertanyaan yang kita perlu ajukan, tujuan dari semuanya ini apa sebenarnya? Yang pertama, saudaraku,
seperti yang Paulus sudah tegaskan di awal surat ini. Orang yang percaya patut untuk bisa memuliakan nama Tuhan setiap saat. Setiap hari dalam hidup Anda dan saya, di dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan, segala hal yang kita pikirkan dan akan kita jalankan dalam perjalanan hidup kita hari itu, semuanya seharusnya bisa membawa kita memuliakan namanya. Karena kita bisa ada hari ini dan kita bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang sesuai dengan rancangan Allah. Itu semua karena anugerah Allah. Dan kita patut meninggikan Dia dan hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, saudaraku sekalian, di dalam perjalanan iman kita ini, mari kita berjalan di dalam kekudusan. Kita tidak menjadi ragu dan bimbang akan keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Dan kita mau dengan setia menyampaikan apa yang Allah telah anugerahkan dalam hidup kita ini kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk kita secara pribadi, tapi Tuhan juga ingin menjadikan kita saluran berkat bagi orang-orang yang disebut umat pilihan Allah yang hari ini juga membutuhkan berita keselamatan di dalam Kristus Yesus itu. Tuhan memberkati, dan mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa bersama malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menaikkan satu pujian. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu, Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu, Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dengan doa teduh untuk memasuki pokok-pokok doa kita malam hari ini. Saat ini mari kita berdoa meresponi renungan firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi. Marilah kita bersyukur untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk segala berkat-berkat jasmani dan rohani yang telah Tuhan limpahkan kepada kita sampai hari ini. Mari kita buka suara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau mengasihi kami dan Engkau telah mencurahkan berbagai macam berkat-berkat rohani kepada kami. Dan secara khusus kami diberikan berkat keselamatan di dalam karya penebusan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk hidup yang kekal. Terima kasih kami boleh menjadi anak Tuhan. Dan terima kasih Tuhan juga melengkapi hidup kami dengan
karunia-karunia rohani sehingga kami bisa menggunakannya untuk melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau tahu kebutuhan kami hari demi hari, dan Tuhan yang mencukupi semuanya, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih untuk kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami, dan terima kasih untuk keluarga, untuk pekerjaan, dan segala yang telah kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pelayanan pekabaran Injil dari gereja. Mari kita doakan Badan Misi Parusia GI Hokim Tong Bandung yang sudah melayani pelayanan misi selama 50 tahun ini. Kita juga doakan Pekan Misi Penginjilan Keluarga Besar GI Hokim Tong yang akan dimulai bulan April yang akan datang. Kita juga akan berdoa untuk para missionary yang melayani di tempat-tempat yang terpencil. Kita akan mengingat dan mendukung mereka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena kami boleh percaya kepada Tuhan. Ada orang yang Tuhan utus untuk mengabarkan Injil kepada kami, sehingga kami boleh mendengar Injil, boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memulai pelayanan misi Parusia GI Hokim Tong. Selama 50 tahun Tuhan sudah pimpin dan Tuhan sudah berkati pelayanan mereka, sehingga banyak tempat boleh dijangkau, banyak orang boleh mendengar Injil, dan banyak orang yang boleh dimenangkan untuk percaya kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk Pekan Misi Penginjilan Keluarga Besar yang akan dimulai pada bulan April yang akan datang. Tuhan berkati panitia yang mempersiapkan segala sesuatunya, dan Tuhan juga tolong kami sebagai gereja di berbagai tempat di bawah naungan Hokim Tong boleh satu hati, punya semangat yang tinggi untuk terus mengabarkan Injil Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami juga mau mengingat para missionary atau utusan Injil yang melayani di tempat-tempat yang sulit, di tempat yang sepi, di tempat yang terpencil. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan lindungi mereka satu persatu. Tuhan cukupi apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan berkati pelayanan mereka. Sungguh menjadi kesaksian dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk para pelayan gereja kita. Kita doakan hamba-hamba Tuhan. Kita doakan para pengurus, juga guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak, dan juga para pemimpin care group. Supaya setiap pelayan gereja diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan bisa melayani Tuhan dengan baik. Dan bisa menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Mari kita buka suara berdoa. Tuhan Bapa yang di surga, kami mau membawa hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungan GI Hokim Tong, juga di IECLA ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tolong setiap hamba-hamba-Mu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kasih karunia dan kemampuan, sehingga dimanapun mereka ditempatkan, dimanapun mereka melayani, selalu boleh menjadi berkat. Kami berdoa untuk para pengurus dari setiap lokasi, dan khususnya lokasi IECLA ini, supaya kami juga boleh satu hati, bersemangat, dengan setia memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Biarlah Tuhan pakai guru-guru ini menjadi berkat bagi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada mereka, sehingga anak-anak dari kecil boleh mendengar Injil, boleh mengenal Tuhan, dan boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga para pemimpin care group, Tuhan juga pakai dan berkati supaya melalui care group kami boleh bertumbuh bersama,
di dalam kerohanian kami, di dalam iman kami, dan kami juga boleh saling mendukung satu dan lainnya di dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa mendukung ibadah hari Minggu yang akan datang, yaitu tanggal 8 Maret. Doakan pengkhotbah, doakan worship leader, doakan song leader atau singers, juga doakan pemain musik, sound system, multimedia, usher, dan juga bagian konsumsi, bahkan mereka yang menangani kebersihan. Mari kita berdoa mendukung para pelayan hari Minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang akan melayani hari Minggu ini, baik mereka yang melayani di English Ministry ataupun di Kebaktian Bahasa Indonesia, supaya Tuhan berkati persiapan mereka. Tuhan berfirman kepada hamba-hambamu supaya firman dan kebenaran itu bisa disampaikan kepada jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk worship leader supaya boleh dipakai Tuhan untuk membawa jemaat untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Para song leader, singers dipakai Tuhan untuk mengajak kami semua dengan sehati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pemain musik supaya mereka juga boleh mengiringi dengan baik. Untuk mereka yang menangani sound system multimedia, Eh, Tuhan juga berkati supaya Tuhan jauhkan dari segala gangguan sehingga mereka yang beribadah secara onsite maupun mereka yang mengikuti secara online tidak mengalami gangguan dan bisa beribadah dengan baik. Kami berdoa untuk usher, kami berdoa untuk konsumsi. Tuhan juga berkati pelayanan mereka, Tuhan, karena mereka dipakai Tuhan untuk melayani anak-anak Tuhan yang datang beribadah. Tuhan juga berkati mereka yang setelah kebaktian masih membantu kami untuk membersihkan ruangan, membersihkan gereja Tuhan. Engkau tahu pelayanan mereka. Mereka lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Engkau berkati rekan-rekan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang mengalami sakit atau mereka yang lanjut usia. Kita berdoa untuk Pendeta Joseph Tong yang sudah lanjut usia dan sakit, dia dalam keadaan lemah. Untuk Bapak Vincent Vasio kita bersyukur sudah ada perbaikan, tetapi dia masih dalam keadaan lemah dalam masa pemulihan. Kita doakan. Doakan untuk Ibu Wawa yang kakinya, yang lututnya, dan juga tulang belakangnya sakit. Kita doakan supaya Tuhan jamah dan sembuhkan sehingga dia bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita berdoa untuk Bapak Listio yang arthritis sehingga telapak tangannya dan shouldernya terasa sakit. Kita doakan supaya Tuhan juga sembuhkan. Doakan untuk Ibu Christine Nugroho eh, yang tidak bisa ke gereja karena sudah lanjut usia dan mengikuti ibadah secara online di rumah. Kita juga doakan untuk kesehatannya supaya tetap sehat. Dan kita juga doakan untuk Bapak Chong Eng Bi yang beberapa waktu yang lalu pernah dioperasi, sekarang sudah baik, sudah sehat, tapi belum bisa datang ke gereja karena lanjut usia. Kita doakan supaya Tuhan juga yang memelihara, menjaga, dan memberkati akan saudara-saudara kita ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Yosef Tong yang sudah lanjut usia dan lemah dan sakit. Tuhan, kasihani, Tuhan jamah dan sembuhkan dia. Tuhan, kami dengar tentang kondisi Pak Vincent Vasio yang sudah semakin membaik, tapi dia masih belum pulih dengan sempurna. Oleh sebab itu kami tetap berdoa supaya Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan. Khususnya tolong akan eh,
Ibu Lilia, istri yang mendampingi, yang melayani, supaya diberikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra, supaya bisa melayani Bapak Vincent Vasio dengan baik. Kami juga mengingat Ibu Wawa, istri dari Pak Felix, yang kakinya dan lututnya, demikian juga tulang belakangnya ada masalah dan dia terasa sakit. Kami mohon jamahan tangan Tuhan. Kalau dia pergi ke dokter, Tuhan berikan hikmat kepada dokter sehingga dokter bisa menangani dan memberikan pengobatan yang tepat sehingga Ibu Wawa boleh disembuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Listio yang arthritis, telapak tangannya dan shouldernya terasa sakit. Tuhan kasihani dan Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami ingat akan Ibu Christine Nugroho, kami ingat juga akan Bapak Jong Engbi. Mereka adalah kedua anakmu yang setia selama ini untuk beribadah, tetapi karena usia mereka tidak bisa hadir di kebaktian bersama dengan kami. Tapi Tuhan, Engkau akan memelihara, menjaga, menghibur, dan memberkati mereka juga. Baik Ibu Christine maupun Bapak Jong Engbi selalu diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita berdoa untuk para pemimpin negara. Kita tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Peran mereka itu sangat penting, bukan hanya untuk kesejahteraan negara di mana kita berada atau negara Indonesia, tetapi juga dunia. Kita berdoa untuk keadaan ekonomi, kita berdoa untuk keamanan dan perdamaian dunia. Mari kita buka suara berdoa untuk hal ini. Bapa yang di surga, Engkau Raja di atas segala raja, dan Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan tahu betul apa yang terjadi saat ini di berbagai tempat, baik di Amerika, di Indonesia, ataupun di Timur Tengah saat ini. Tuhan, Engkau adalah Raja damai. Kami sungguh rindu dunia ini boleh dalam keadaan damai, dan kami semua boleh hidup dalam keadaan sejahtera. Oleh sebab itu, biarlah para pemimpin bangsa, pemimpin negara diberikan hikmat Tuhan, diberikan hati yang takut akan Tuhan, dan mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat, yang benar untuk kepentingan orang banyak. Sehingga setiap tempat, setiap daerah boleh semakin membaik keadaannya. Demikian juga dengan keadaan ekonomi yang terasa semakin sulit, semakin berat. Biarlah Tuhan berbelas kasihan dan khususnya kalau ada keluarga-keluarga yang berjuang Tuhan di dalam pekerjaannya untuk mencukupi akan kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mencukupi. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau ikut campur tangan di dalam semua hal ini. Karena Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, kita akan berdoa untuk kebutuhan dan pergumulan kita pribadi. Baik itu berhubungan dengan kesehatan kita, dengan keluarga, dengan pekerjaan, atau kebutuhan khusus lainnya. Atau kalau kita masih mempunyai anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, kita sebutkan nama mereka, kita doakan mereka supaya mereka juga suatu hari boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dalam hati. Yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mau mendengar seru doa anak-anak-Mu. Tuhan, kami sudah memanjatkan doa dan pergumulan kami pribadi kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar.
Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau akan mengabulkan apa yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya setiap anak-anak-Mu diberikan kesehatan, keluarga mereka satu persatu Tuhan pelihara. Tuhan juga berikan pekerjaan yang boleh mendatangkan berkat yang mencukupi segala kebutuhan keluarga. Tuhan juga yang tahu kebutuhan dan pergumulan setiap anak-anak-Mu, dan Engkau akan memberikan kekuatan dan kemenangan dan kecukupan. Dan secara khusus kami berdoa untuk mereka yang anggota keluarganya belum seluruhnya percaya kepada Tuhan, supaya hati mereka boleh digerakkan Tuhan, dan satu hari juga boleh percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Tolong setiap anggota keluarga yang sudah percaya mempunyai kesaksian hidup yang baik, sehingga boleh menarik mereka untuk mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengakhiri doa kita dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini dengan menaikkan pujian penutup Tiada Terukur. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun
bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Musik saja. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, mulutku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari kita satukan hati dan arahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
menyembahnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan